Pinset Chirurgis. Nah, pinset chirurgi ini semuanya alat dasarnya ini bedana. Pinset chirurgi ini gunanya untuk menjepit, untuk membuka apa lagi namanya itu. Pas pertama itu lapangan operasi mau dibuka ini, kita lihat dokter mengambil begini kan, membuka kemudian mengiris menggunakan pauter. Nah, ini gunanya apa lagi namanya itu pinset chirurgi. Kemudian ada pinset anatomis. Itu aja fungsinya pinset toh. Kemudian setelah itu ada gunting apa namanya ini? Kalau begini modelnya gunting apa? Gunting jaringan, karena memang dia bentuknya begini nah, miring begini ke atas. Kalau kayak begini modelnya dia gunting jaringan, gunting benang. Kemudian ini gunting benang. Kemudian ini setelah gunting itu biasanya digunakan klem. Nah, ini klem. Ini sama dengan klem nah. Klem di operasi hernia memang dia membutuhkan maksimal itu dia butuhkan biasa itu sekitaran 10 klem. Karena apa? Karena memang tajam dia sisi annya tuh agaknya memang ujungnya dia tajam, makanya dikatakan hak tajam. Kemudian ini namanya duklem untuk menjepit sisi dari lapangan operasi. Nah, lapangan operasi kan begini segi empat begini tuh, di kanannya sedikit baru dipasangkan duk besar. Ini duklem. Kemudian ini apa ini? Kepala suction. Ini kepala suction juga bermacam-macam. Kalau digunakan di daerah air yang mulut berbeda, bentuknya lebih kecil. Nah, kalau ini kan umumnya digunakan itu pada operasi-operasi yang buka-buka di bawah. Kalau buka di bagian atas itu beda lagi. Ini namanya kom besar. Ini kom kecil. Ini biasanya pakai betadine, ini alkohol, ini NaCl. Ini apa namanya? Bengkok. Nah, jadi ini nih yang dasar yang perlu kita tahu. Semakin besar operasi, maka bertambah lagi jumlah alatnya. Ini nih dasar-dasar yang dipakai pada di operasi. Tapi kalau masuk lagi pasien laparotomi, maka digunakan lagi yang namanya hak yang berbentuk S. Ada dalam sini tadi panas berbentuk S begini haknya, itu namanya hak. Ada lagi dikatakan hak otomatis karena dia kalau dikasih masuk itu hak otomatis membuka lapangan operasi digunakan di pasien-pasien laparotomi. Kemudian di laparotomi biasa contohnya kalau mau kolostomi atau kolostomi, biasanya atau mau resesi usus biasanya digunakan klem usus. Kalau klem usus itu dia begini, ini kan besar ceritanya ini. Besar itu klem usus. Nah, tapi dia geriginya tidak begini. Geriginya dia lebih jarang dan lebih halus supaya tidak melukai itu usus. Nah, gitu. Dasar perlu kita tahu. Jadi kalau di kamar operasi itu kita harus bertanya. Jangan kita harap mau dikasih suap terus, kita harus bertanya. Ada yang kita tidak tahu, tidak mengerti, bertanya Ki. Ada yang kita mau kerjakan, bertanya Ki. Kalau kita mahasiswa itu lebih baik kita bertanya daripada kita sok tahu. Nah, karena jika ada terjadi sesuatu yang bertanggung jawab siapa? Pasti pihak petugas di sini. Nah, bukan hanya kita jadi begitu. Jadi kalau mahasiswa aktif bertanya, jangan cuek dengan kondisi di sekitar kita, karena yang rugi untuk kita itu pasti kita sendiri. Keluar dari sini tidak ada ilmu kita dapat, rugi kan? Membayar mungkin masuk di sini, ilmu apa kita mau dapat? Kamar operasi itu yang paling bagus kita pelajari ilmunya, karena jarang orang itu bisa masuk di kamar operasi.